apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga Nabi ini ada banyak ulama yang berpendapat terkait dengan keluarganya Nabi, ditinjau dari berbagai sisi. Yang pertama, keluarga Nabi itu adalah anak cucu daripada Nabi yang keluar dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali. Sayyidina Hasan Husain anak cucunya ini namanya keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi. Maka ada orang benci kepada keluarga Nabi, dia bermasalah dia pada sholatnya. Kan dia sholat, dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bagaimana dia dalam sholatnya? Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Maka kita punya negeri ini menjadi kerepotan bila kemudian kita punya negeri membenci pemimpinnya kepada keluarga Nabi, benci imam besar Habib Rizik. Lah dia sholatnya bagaimana dia? Wa ala ali begitu. Dia dah baca itu, dia sholatnya uang itu keluarga Nabi. Begitu keluarga Nabi. Tidak boleh kita keluarga Nabi. Umi kita suka ngaji tulisannya Habib Muhammad. Gitu, keluarga Nabi. Sama keluarga Nabi kita harus hormat. Enggak boleh. Ahlul Kasah namanya. Itu keluarga Nabi, anak cucu Nabi. Yang kedua, tinjauan keluarga Nabi pada bab zakat. Itu maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni anak keturunan daripada Hashim, kakeknya Nabi, dan daripada Muttalib. Jadi Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Ini Hashim ini anak keturunannya disebut Ahlul Baitnya Nabi. Maka Sayyidina Abbas itu kategorinya Ahlul Baitnya Nabi. Nih melebar nih udah. Begitu. Ini dalam bab zakat tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan siapa Ahlul Baitnya Nabi? Hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Ahlul Bait itu adalah anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Itu adalah Ahlul Baitnya Nabi. Haram dalam bab zakat. Begitu dulu Sayyidina Hasan pernah umur 5 tahunan makan korma zakat. Nabi dititipin zakat sama sahabatnya untuk dibagi. Bocah umur 5 tahun ngambil korma dari karungnya itu, lalu dicekek sama Nabi leher. Bahasa Bukhari itu kahim, bahasa kita orang biar muntah. Nabi bilang inna hadhihi sadaqah hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Ini zakat adalah daki orang, kotoran orang,
tak boleh Nabi Muhammad makan zakat dan juga keluarga Nabi Muhammad makan zakat. Tidak boleh. Wong kotoran kita. Tidak boleh. Bila ada habaib datang minta zakat, kita tidak kasih, haram. Tapi dikasih jangan dari pos zakat, dari pos sedekah kita. Jangan dari zakat. Tidak boleh, haram zakat. Yang ketiga, pada bab doa keluarga Nabi ini, kalau bab doa keluarga Nabi itu maknanya adalah umatnya Nabi. Ada keluarga Musa, maknanya umat Nabi Musa. Ada keluarga Fir'aun, maknanya pengikut Fir'aun. Maka keluarga Nabi itu maknanya pengikut Nabi. Itu ada 3. Ada hadisnya, alun Nabi kullu taqiyyin. Keluarga Nabi itu adalah siapapun muslim yang mengikuti Nabi, bertakwa dia, itu juga masuk kategori keluarga Nabi. Itu kalau ngomongin keluarga. Kemudian wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Jadi murid Nabi itu beda-beda istilahnya. Kalau muridnya Nabi Isa namanya Hawariyin. Namanya Hawariyin. Apa itu Hawari itu? Hawari itu murid-murid Nabi Isa. Namanya, sebutannya Hawari. Ada juga murid Nabi Muhammad SAW, maka sebutannya sahabat. Sebutannya sahabat Nabi. Apa sahabat Nabi itu? Murid Nabi. Murid Nabi itu sebutannya sahabat. Kalau murid Nabi Isa Hawariyin, Hawarina. Orang akan tergolong menjadi sahabat bila memenuhi kriteria-kriteria, baru disebut sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Manijtama'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi ba'da nubuwatihi wa illam yarahu walau kana sabiyan ijtima'an muta'alifan. Yang namanya sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi yang disebut sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad. Orang bertemu Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad, bertemunya di bumi waktu nabinya masih hidup, sesudah menjadi nabi. Meskipun dia tidak melihat Nabi, Nabinya yang lihat dia, atau sebaliknya, dia lihat Nabi, Nabi gak lihat dia. Meskipun masih bayi, itu jadi sahabat. Jadi syarat orang jadi sahabat itu, satu, dia kudu ketemu sama Nabi.
kudu ketemu sama Nabi. Walaupun sezaman sama Nabi, tapi enggak ketemu sama Nabi. Artinya sezaman, waktu Nabi hidup dia juga hidup, tapi enggak pernah ketemu, enggak jadi sahabat, enggak jadi. Wong kudu ketemu. Jadi syaratnya sahabat, satu kudu ketemu sama Nabi. Dua, beriman kepada Nabi. Beriman. Jadi walaupun ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak beriman, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, kayak Walid bin Mughirah, ketemu sama Nabi, tapi gak percaya, itu enggak jadi sahabat. Wong tidak beriman. Begitu. Ketiga, ketemunya sesudah nabinya menjadi nabi. Syarat sahabat sesudah menjadi nabi, artinya nabinya sudah diangkat menjadi nabi. Ada namanya Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal itu beriman kepada Nabi, ketemu sama Nabi, tapi sebelum nabinya menjadi nabi, enggak jadi sahabat. Wong keburu mati. Waktu Nabi jadi Rasul itu dia meninggal. Jadi dia beriman. Kayak pendeta Buhaira yang sering kita dengar kalau maulid ada pendeta. Dia percaya sama Nabi, tapi baru calon Nabi, belum jadi Nabi. Begitu. Tidak termasuk sahabat. Yang pendeta rahib Buhaira itu enggak jadi sahabat. Sebab apa? Sebab ketemu sama Nabi tapi sebelum menjadi Nabi. Ya kayak ibunya Nabi kan ketemu sama Nabi, tapi belum jadi Nabi, itu enggak jadi sahabat. Begitu. Kudu ketemu. Jadi pertama kudu ketemu sama Nabi, keduanya beriman, dan ketemunya ketiga sesudah diutus menjadi Nabi. Begitu. Keempat, nabinya masih hidup. Syaratnya ketemunya nabinya masih hidup. Kalau kemudian ada wali-waliullah ngimpi ketemu Nabi, ada juga yang ngalamin benar-benar ketemu Nabi, benar-benar datang nongol, yang qadha bahasa Arab, dalam keadaan jaga. Bisa tuh dia ketemu Nabi dalam keadaan jaga, seperti pengarang Maulid Simtudurar. Kata ibunya bilang, Imam Ali Al-Habsyi, kata ibunya, Ali, saya belum redha kau sebagai anak kalau kau belum ketemu Nabi. Masih kecil ibunya begitu. Ibu ndak redha kalau kau belum ketemu Nabi. Dia baca sholawat banyak, masih kecil. Dia bilang sama ibunya, Bu, saya semalam mimpi ketemu Nabi. Ditanya ciri nabinya bagaimana, alisnya kayak nun, rambutnya sepanjang telinga, panjang. Kata ibunya, dia udah gila. Berarti dia dapat redha ibunya karena dia udah ketemu sama Nabi. Kata ibunya, belum, kalau ketemunya baru mimpi, kudu ketemu benar-benar sama nabinya, langsung, enggak pakai ngimpi. Wirid lagi baca sholawat banyak, sampai ya sembahyang, sampai ketemu benar-benar ada nabinya. Nah itu enggak jadi sahabat karena nabinya ketemunya sesudah meninggal.
udah meninggal. Dulu ada masih hidup tuh, suka ngajar. Saya suka mengikuti kajiannya. Di Mesir tuh banyak ya, gitu. Ada Profesor Dr. Ali Jum'ah. Begitu. Itu ketemu sama Nabi. Dalam mimpi bahkan jaga, kata Profesor Dr. Ramadan Buti, bener Ali, kau ketemu Nabi jaga, bener. Percaya itu begitu. Ini mah tingkat yang udah tinggi, bukan kelas kita. Kita udah usah mimpi ketemu Nabi, ketinggian. Orang tua ada jarang ke India, mah kita gondoruo jelas mimpi. Kurang baca sholawat. Begitu jelas. Terangin doang baca. Jadi kalau orang ketemu Nabi dalam mimpi sesudah Nabinya wafat, hendak jadi sahabat. Masih ada ya. Kemudian jadi beriman, berkumpul, beriman sesudah jadi Nabi, ketemunya Nabinya masih hidup. Dan kemudian kelima, syaratnya adalah ketemunya di bumi. Di bumi. Kalau ketemunya sama Nabi waktu Nabi masih hidup tapi di langit, kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, enggak jadi sahabat. Tapi kalau Nabi Isa ketemu sama Nabi di bumi, waktu di Baitul Maqdis, ketemu di bumi, maka Nabi Isa itu sahabat Nabi, wong ketemunya di bumi. Ini kriteria orang mendapat gelar sahabat. Walaupun nabinya nih ketemunya masih bayi, kayak Ibnu Abbas dari masih bayi, walaupun sebentar. Kayak contoh anaknya Sidna Abu Bakar itu cuma 3 bulan lahir, lalu ketemu Nabi, 3 bulan lagi Nabi mati, meninggal dunia. Itu jadi sahabat Sidna anaknya Sidna Abu Bakar. Begitu. Jadi sahabat itu asal sebentar aja ketemu Nabi jadi murid Nabi. Catatannya beriman. Maka jumlah murid Nabi itu ada berapa? Kata para ulama ada 124.000 orang. Itu jumlah sahabat. Jadi sahabat Nabi itu jumlahnya banyak. Ada 124.000 orang. Itu sahabat. Makanya ketika orang ngomong dikit-dikit ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ini patut dicurigai. Emang dia udah ngecek tuh hadis itu dari murid Nabi yang banyak. Ini murid Nabi ini pada banyak dapat hadis dari Nabi. Murid Nabi ini, sahabat ini, bahkan kayak Siti Aisyah ini istri juga, murid juga. Itu 1210 hadis. Itu Siti Aisyah dari Nabi itu, dia sampai nama umat. Ibnu Abbas yang insya Allah Sa'ban besok kita ziarahi makamnya di Taif, itu 1660 hadis. Itu di luar kepala. Sayyidina Anas bin Malik 2000-an, kalau tidak hilaf itu 2240 hadis. Abu Hurairah 5373 hadis. Loh, kalau dipukul rata pakai standar rata-rata per sahabat 100 hadis, maka 100 dikali 124.000 orang, berapa hadis? Orang nggak boleh muslim sembarangan ini bid'ah, ini udah dicek itu semuanya hadis yang begitu banyak. Nggak cukup dengan Bukhari,
dengan muslim doang. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan keliru orang kalau sembarangan dalam Islam. Islam ini agama yang sempurna. Sahabat Nabi banyak, sahabat Nabi banyak sekali sahabat Nabi, banyak banget sahabat Nabi, hadisnya banyak. Jadi tidak boleh kita sembarangan, dan kita tidak boleh nyela-nyela sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi bilang begini dalam hadisnya yang sahih. Kata Nabi, Innallaha subhanahu wa ta'ala ikhtara ashabi alal alamina siwan nabiyina wal mursalin. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih, jadi manusia pilihan, sahabat-sahabat saya tinggi di bawah para nabi, para rasul. Jadi sahabat Nabi ini derajatnya tinggi. Manusia yang paling mulia di jagat raya ini di luar nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad itu adalah para sahabat. Enggak boleh kita mulutnya sembarangan nama sahabat Nabi, ngatain barangan sama sahabat, ngatain beginilah, ngatain begitulah, jelek-jelekin sahabat. Nabi telah bilang begini, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharatan. Wahai umat Islam, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah memperbincangkan sahabatku. Jangan kau jadikan sahabatku sasaran tembak cemoohan kalian. Andai sahabat itu, andai kita punya amalan, punya duit sebanyak jagat raya ini, lalu dibandingkan dengan amalan para sahabat sedekah semut seliternya, tidak sama ganjarannya. Kita tidak bisa menyamai para sahabat Nabi, maka kita tak boleh berkomentar buruk kepada para sahabat Nabi tentang apa saja. Kita kalau ada orang komentari sahabat, no comment. Orang mulia, bagaimana mungkin dia Allah takdirin jadi murid Nabi kalau itu bukan orang pilihan dari Allah? Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Coba kita lihat Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mana ada perempuan mulia kayak mulia beliau. Satu hari Nabi tiduran di pangkuan Siti Khadijah. Nabi tiduran di pangkuan istrinya. Wong Nabi itu romanis. Lalu netes itu air matanya Siti Khadijah kena Nabi. Nangis, mayuk kiki. Kenapa anda menangis? Kata Nabi. Siti Khadijah bilang, ya Rasulullah, saya membayangkan umur saya yang sudah cukup senja, dan saya meninggal lebih dulu dibanding engkau. Kalau saya meninggal, siapa yang bantuin dakwah engkau? Begitu kata Siti Khadijah. Nabi, bila saya meninggal duluan, harta-harta saya ini semuanya jadikan buat medan juang kau untuk menyebarkan agama yang hak ini. Amin. Begitu kata Sidotnya, semua duit saya. Namun bila kemudian kehabisan dari harta saya untuk dakwah, tidak ada. Andai saya mati, lalu tulang-tulang saya bisa dijual di pasar, ada harganya, tolong jual tulang-tulang saya itu untuk membantu dakwah engkau. Apa kayak begitu? Tuh, mereka sering diterangkan bagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dia datang sama Nabi. Nabi, saya gak punya duit, orang miskin.
Saya punya anak ini, Anas, umur 10 tahun. Tolong dijual aja di pasar. Berapa harganya? Buat bantu dakwah engkau. Tuh kayak begitu para sahabat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Abu Bakar. Tidak ada hitungan. Abu Bakar Siddiq. Semua dia punya harta buat dakwah. Itu para sahabat sangat luar biasa. Begitu. Maka kita tidak boleh berkata miring kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu. Tidak boleh. Begitu. Mengata buruk kepada para sahabat. Ini orang-orang mulia, orang pilihan, sahabat. Karomahnya banyak kalau nerangin karomah. Zaman dulu tidak ada orang mau ngomongin karomah. Tapi kalau ngomong karomah mau banyak. Apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Karim, itu Sayyidina Umar kalau ngomong karomahnya. Nih orang kita demennya karomah. Demennya. Kalau orang dulu enggak, demennya akhlak. Demennya ibadah. Karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu orang Mesir kala itu, orang Mesir itu sudah menjadi tradisi khurafat di Mesir. Setiap tahun gadis-gadis yang paling cantik di Mesir kudu dibuang di Sungai Nil biar tidak meluap sungainya. Kalau orang pantai laut selatan itu kepala kebok itu dibuang di laut, nyiblorong. Begitu. Itu begitu. Maka kata Sayyidina Amr bin As bilang nama Umar. Umar ini orang Mesir ini gadis yang dibunuh, dibuang di Sungai Nil. Umar ini tidak boleh ini ajaran Islam. Tapi begitu mereka, baik dikirimin surat tuang Sungai Nil. Sama Sayyidina Umar. Buang ini surat saya ke Sungai Nil. Tidak bakalan meluap dan banjir. Sampai detik ini Sungai Nil tidak banjir. Itu barakah surat Tuhan. Sama Sayyidina Umar kirimin surat. Panjang itu sejarahnya. Banyak. Sahabat Nabi itu semuanya luar biasa. Yang paling tinggi Abu Bakar. Itu sahabat Nabi. Paling tingginya sahabat. Jatuhnya mertua. Abu Bakar Siddiq. Beliau memimpin itu Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Abu Bakar jadi khalifah sesudah Rasulullah. Enggak lama karena Abu Bakar penyakitnya jantung, mikirin Nabi. Mikirin Nabi. 2 tahun 3 bulan 10 hari wafat Abu Bakar Siddiq. Orang menyebut kurang lebih 3 tahun. Itu persisnya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Abu Bakar wafat. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Itu yang paling tingginya sahabat nomor 2 Umar. Sesuai urutan khalifah. Umar itu jadi khalifah 10 tahun. 10 tahun Umar. 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun 10 tahun 6 bulan 8 hari baru mati itu. Ulama bilang kurang lebih 11 bulan. Itu kurang lebih itu kayak begitu persis. 10 tahun 6 bulan. Habis Sayyidina Umar, ketiganya sahabat yang tingginya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari, kurang lebih 12 tahun. Jadi 11 tahun 11 bulan 9 hari, itu 12 tahun kurang 21 hari mati.
Terus Sayyidina Utsman mati, Sayyidina Utsman dibunuh. Lalu yang jadi khalifah Imam Ali. Enggak lama, 4 tahun Imam Ali, 4 tahun 9 bulan 7 hari. Ini sahabat paling tingginya sahabat. 4 tahun 9 bulan. 4 tahun ya, 9 bulan. 7 hari. Iya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bicara sahabat 4, kata Nabi, sahabat ini, fawalladhi nafsi biyadi, law anfaqa ahadukum misla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasif. Demi Tuhan yang jiwaku ada di genggaman kekuasaannya, andai seorang kamu umat Islam menginfakkan untuk Islam ini segede gunung Uhud emas buat perjuangan Islam, tidak samalah ganjarannya dengan seliternya sahabat. Setengah liternya jangan, saking tingginya nilai sahabat. Coba kita pikir, perang Badar, kan kita yang banyak yang udah umroh itu, kita udah pernah ke Badar, alhamdulillah. Banyak jamaah kita majelis ini ke Badar. Badar itu 190 km dari Madinah, hampir 200 kilo dari Madinah. Itu perang Badar meletus Ramadan diperintahkan oleh Allah dulu perang Badar, lagi puasa diajak perang lagi puasa. Lah coba jalan kaki 200 kilo, pikir lagi puasa. Coba mereka tuh nilai juang kita hujan nih, kita jangan ngaji. Itu lagi puasa ini. Sahabat perang jalan kaki 200 kilo. Subhanallah, tidak ada apa-apanya kita dibanding pada saat tidak ada apa-apanya sama Islam ini. Sumbangsih kita untuk Islam itu apa gitu? Tidak punya kita, tidak kayak sahabat Nabi. Sumbangsih begitu, tidak punya. Sahabat itu, waduh, Masya Allah, amat sangat luar biasa sama Nabi. Begitu. Ini sahabat Nabi. Dan ini kiai kita ini Riyadni baca sholawat juga kepada para sahabat. Sahabat luar biasa. Jangan ditanya, ibadahnya jangan ditanya. Sayyidina Utsman bin Affan itu, Sayyidina Utsman kalau sholat witir, kita orang rakaat terakhir witir Ramadan, terakhirnya tuh baca kulhu, al-falaq, an-nas. Kalau Utsman bin Affan tiap malamnya witir tuh rakaat terakhirnya alif lam mim al-baqarah sampai an-nas. Itu tiap malam. Sequran. Iya, sequran ya. Kan mereka pada hafal Quran. Sahabat. Tuh kayak begitu. Ya Allah, dirinya sama. Dirinya kuat aja. Iya. Diri itu Kan diri begini. kuat, ya Allah. Dirinya kuat. Sebetulnya kita juga diri kuat kayak mereka. Karena mereka mau hobinya pada ibadah. Iya. Makanya senang sama ibadah. Lo itu berjam-jam diri kuat Ya. Kita juga sama kayak sahabat kuat ibu-ibu nih. Coba aja ke Tanah Abang dari pagi sampai sore, kuat.
begitu, karena hobi. Iya. Begitu. Jangan diukur. Apa iya? Ukur kaki kita kata apa? Dari lantai bawah sampai lantai atas. Dari jam 8 sampai jam 3 belum kelar-kelar berdiri. Kuat nggak? Kuat. Mereka cuma kuatnya pada ibadah. Kalau kita mau ibadah nggak kuat. Tarawih lama dikit udah ngomel-ngomel. Itu kita. Ini lain. Hobinya mah ibadah. Hobinya lain. Itu begitu. Mereka itu asik sama ibadah. Asik. Emang mereka yang diminta Tuhan kasih asik saya sama ibadah. Sama ibadah itu asik. Sama ibadah. Begitu. Sama ibadah. Istrinya Nabi itu Sayyidina Hafsah, anak Umar. Ya Allah, kalau siang puasa mau puasa. Itu izin nama Nabi puasa. Boleh. Tiap hari istri Nabi puasa. Kalau malam tamat. Paling dikit 200 rakaat. Itu istrinya Nabi. Bahkan kita istri Nabi bukan ibadah muas. Udah begitu dan akunya udah surga banget kan. Sombong amat kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ya Allah, coba baca Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bagaimana Nabi menjelang wafat, istrinya panggil semua. Yang pertama dipanggil anaknya Sayyidatuna Fatimah, tidur sama Nabi, dibisikin sama Nabi. Neng, Nabinya lah udah mulai sakit tidur. Neng sini. Dibisikin sama Nabi, dibisikin sama Nabi, nangis, mau nangis, dibisikin sama Nabi. Habis dibisikin nangis, lalu dibisikin lagi sama Nabi. Sebentar, sini bilang dibisikin lagi, ketawa ngakak begitu. Itu kata Nabi nya Mas Siti Fatimah, neng jangan cerita sama ibu-ibu yang lain apa yang kau. Akhirnya ditanya, ngomong apa? Gak boleh apa Nabi? Kenapa ente nangis lalu ketawa? Udah meninggal Siti Aisyah penasaran, Nabi meninggal, apa yang dia omongin? Nabi bilang begini, kata Nabi, abah nih enggak lama lagi mati. Itu saya nangis. Wong abah cerita, abah nggak pernah bohong. Nangis saya. Kemudian abah bisikin, yang pertama kali nyusul dari yang hadir nih kamu. Ketawa, jadi saya senang. Begitu, senang. Begitu. 6 bulan. Tuh Nabi bilang 6 bulan sesudah abah mati kan 6 bulan itu nama Siti Fatimah kan maulud matinya Nabi 12 Maulid Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Ramadan kan pas 6 bulannya di Ramadan, persis diangkat 6 bulannya. Maka di Ramadan itu kurang 2 hari mimpi ketemu abahnya. Neng, 2 hari lagi kamu meninggal. Dia anak-anak Siti Fatimah panggil anak-anaknya, panggil pembantunya. Nanti pada malam perpisahan saya nggak lama, tolong anak-anak saya dandanin secakap-cakapnya, jajan kasih jajan. Malam itu, malam tinggal Siti Fatimah Ramadan. Malam itu dia bilang sama pembantunya, tidak boleh masuk, anak saya jangan masuk, tolong kasih makan. Siti Fatimah seminggu itu suapin anaknya, semuanya suapin, makan dia.
Malam itu tidak boleh siapapun masuk. Kata Siti Fatimah, bila sudah tidak kedengaran suara saya, ente boleh masuk. Maka anaknya malam itu disuruh ziarah ke Nabi sama Siti Fatimah, ente malam ini main ke masjid aja mainnya. Hasan Hussein suruh main.